Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kaitannya dengan residu pestisida dalam jaringan tanaman dan bagaimana mekanismenya dan implikasinya. Pestisida telah lama menjadi, ya kita sebut saja sebagai tulang punggung ya pertanian modern saat ini dalam rangka mengendalikan OPT, organisme pengganggu tumbuhan, baik itu hama maupun penyakit tanaman. Pestisida membantu meningkatkan produktivitas pangan dunia. Namun, di balik manfaatnya tersembunyi risiko yang mengancam. Residu pestisida yang bertahan di jaringan tanaman. Bahkan setelah panen pun tetap menjadi ancaman. Nah, bagaimana mekanismenya dan bagaimana implikasinya bagi kesehatan dan lingkungan? Mari kita bahas satu persatu dalam video ini. Sebelumnya jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan tinggalkan jejak ya dengan cara komen di channel ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harries, residu pestisida seperti organoklorin dan neonikotinoid dapat bertahan di akar, daun, hingga buah pada tanaman selama berminggu-minggu, dan bahkan hingga bertahun-tahun. Persistensi ini dipengaruhi oleh sifat kimia pestisida yang diaplikasikan, serta jenis tanaman dan lingkungan. Bagaimana mekanisme retensi atau penyimpanan residu pestisida pada tanaman? Yuk, kita bahas satu persatu. Ada 3 mekanisme yang pernah saya pelajari, yang saya ketahui ya, kaitannya dengan retensi residu pestisida. Nah, yang pertama, penyerapan melalui akar dan translokasi. Pestisida diaplikasikan ke tanah. Misalnya ini, teman-teman, Bapak Ibu petani. Diserap oleh akar tanaman, diangkut ke seluruh tanaman melalui pembuluh yang kita ketahui bernama silem. Ini semua pasti tahu ya, pembuluh ini. Senyawa kimia pestisida yang gampang larut dalam air seperti neonikotinoid ini, misalnya kita sebut bahan aktif imidacloprid, mudah sekali terdistribusi ke dalam jaringan tanaman. Menurut penelitian dilakukan oleh Bon Martin, ditemukan residu pestisida di beberapa bagian tanaman yang tidak disemprot atau tidak diaplikasikan pestisida, tidak terkena semprot. Artinya, ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu petani. Ternyata larutan dari pestisida yang jatuh ke tanah akan diserap oleh tanaman, walaupun kita tidak mengaplikasikan ke tanaman tersebut. Nah, yang kedua, deposisi pada daun dan penetrasi kutikula. Ketika pestisida disemprotkan ke daun, senyawa lipofilik seperti DDT bisa menembus yang namanya dinding kutikula, lapisan lilin pelindung daun, dan terakumulasi di jaringan mesofil. Sifatnya yang stabil membuat residu ini sulit sekali terdegradasi. Nah, ini luar biasa sekali. Yang ketiga, metabolisme dan metabolit toksik. Beberapa pestisida seperti klorpirofos terurai di dalam tanaman, tetapi metabolismenya seperti klorpirofos okson justru lebih toksik. Nah, ini memperumit upaya dalam mendeteksi dan mitigasi residu yang ada di dalam tanaman tersebut. Nah, setelah kita tahu mekanismenya, kita akan lanjut menuju pembahasan kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya persistensi. Ada beberapa faktor kunci yang menentukan lamanya residu ini bertahan pada jaringan tanaman. Yang pertama, kita kenal dengan istilah sifat kimia dari pestisida tersebut. Pestisida memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya, kita ambil contoh ya, golongan piretroid. Memiliki waktu sangat panjang di dalam jaringan tanaman atau lebih persisten. Kedua, jenis tanaman. Ini jenis tanaman juga mempengaruhi seberapa lama residu ini akan bertahan. Sayuran yang berlemak tinggi seperti kubis mengakumulasi lebih banyak residu pestisida. Nah, ini alasan saya tidak mau mengkonsumsi yang namanya kubis ya. Mohon maaf, saya bukan anti kaitannya dengan kubis ya, tapi karena risikonya saya mencoba untuk tidak mengkonsumsi. Dan yang ketiga, lingkungan. Lingkungan memberikan pengaruh terkait persistensi pestisida seperti suhu yang sangat tinggi dan pH tanah. Ini Bapak Ibu petani seluruh Indonesia. Dan apa sih dampaknya residu pestisida pada manusia, pada kita sih yang selalu mengkonsumsi hasil-hasil pertanian?
Yuk kita akan bahas terkait dengan dampaknya satu persatu. Pertama, kesehatan manusia. Paparan kronis residu pestisida melalui makanan dikaitkan dengan beberapa temuan penyakit. Ya, kita ambil contoh ya, kayak kanker, gangguan saraf, dan gangguan hormon. Anak-anak dan ibu hamil paling rentan. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu petani seluruh Indonesia dan teman-teman sekalian, sering kita melihat di sosial media berita terkait dengan anak yang masih kecil mengidap penyakit gula. Dan bahkan yang lebih ironisnya, anak kecil ini sudah mulai banyak yang terpapar penyakit hingga terjadinya cuci darah. Ini ada kaitannya dengan apa yang dikonsumsi. Semuanya itu berkaitan dengan apa yang kita konsumsi. Jadi, tidak ada jaminan sehat, tidak ada jaminan apa yang kita konsumsi itu betul-betul sehat. Rata-rata mereka yang mengidap penyakit tertentu ini berkaitan erat dengan apa yang dikonsumsi. Jadi tidak ada jaminan sehatnya makanan yang disajikan di meja makan kita. Nah, ini teman-teman kaitannya dengan kesehatan, bagaimana mengatasi residu ini. Insya Allah nanti saya akan buatkan khusus terkait penanganan residu pestisida. Selanjutnya, kaitannya dengan dampak lingkungan. Residu yang terbawa oleh air, seperti air hujan melalui proses runoff, yaitu air melalui permukaan ya, yang mengalir melalui permukaan, atau infiltrasi yang masuk ke dalam tanah, atau perkolasi pergerakan air lebih dalam dibanding dengan infiltrasi. Nah, sehingga senyawa yang beracun ini yang kita aplikasikan di lahan ini dengan mudahnya mencemari sungai, mentarget non-sasaran kita seperti ikan, belut, lebah, dan lain sebagainya. Dan bahkan sangat mengganggu seluruh rantai makanan. Pertanyaannya, ini buat Bapak Ibu petani seluruh Indonesia, masihkah Anda menjumpai yang namanya belut, kepiting, udang kecil-kecil itu di saluran irigasi Anda? Di saluran lahan pertanian Anda? Anda yang jawab sendiri, karena Anda lebih paham kaitannya dengan kondisi lingkungan Anda. Jadi, kesimpulannya dalam pembahasan kita ini, untuk mengurangi resiko diperlukan yang namanya, pertama, kita harus menggunakan pestisida yang biodegradable lah ya, seperti yang bahan yang gampang terurai, ya biasa kita sebut dengan istilah pestisida nabati ya. Yang kedua, mau nggak mau kita harus bersihkan lahan kita dari residu pestisida. Ya, kita bisa menggunakan dengan bantuan mikroba atau biasa disebut dengan bioremediasi. Ada beberapa mikroba yang bisa mengurai residu pestisida. Nanti akan kita bahas juga kaitannya dengan ini. Saya akan buatkan video khusus. Yang ketiga, ini lebih ke arah regulasi para pemangku kebijakan. Perlu adanya regulasi yang ketat kaitannya dengan batas maksimum residu pestisida pada makanan yang kita konsumsi. Dan terakhir, Bapak Ibu petani seluruh Indonesia, bijaklah dalam menggunakan pestisida. Pestisida tidak diharamkan. Kami tidak mengharamkan pestisida, tapi Bapak Ibu petani seluruh Indonesia harus bijak dalam menggunakan pestisida. Setelah kita memahami bagaimana mekanisme persistensi residu ini, residu pestisida, kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk melindungi kesehatan dan lingkungan kita. Mari bersama-sama membangun sistem pertanian yang berkelanjutan dengan cara lebih mendekatkan diri menuju sistem pertanian yang betul-betul ramah lingkungan. Mungkin itu video singkat dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.